kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Kalian siap beribadah kan anak-anak? Yuk kita berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ayo, sebelum kita lanjutkan ibadah hari ini, kita berdoa dulu. Anak-anak, tetap berdiri, lipat tangan, dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, kami senang bisa beribadah kembali pada hari ini. Walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan mau datang untuk kami. Kami ingin memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih dari itu kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi
jumpa kita diselamatkan. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ayo pergi sekolah minggu. Ayo pergi ke sekolah minggu, di sana jumpa juru selamatku, dia yang telah menebus dosaku, sehingga aku selamatlah. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, bukan cuma kita dengar. Kita mau simpan firman-Nya di dalam hati kita. Dan kita juga mau firman itu bertumbuh, berbuah di dalam hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ayo kita berdoa dulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan puji-pujian kami. Dan kami ingin sebentar lagi Tuhan mau menyampaikan firman untuk kami. Berkati dan Tuhan pakai Lauso yang akan menyampaikannya, agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan tolong juga kami semua yang mendengarkan dapat mengerti, dan kami mau menyimpan firman itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, boleh duduk ya. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, hari ini Lause Yongyong ajak kalian baca dari kitab Yunus. Ya, anak-anak bisa baca di kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 10. Ya, kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 10. Nah, seperti nama kitabnya, cerita di kitab ini menceritakan tentang kehidupan seorang bapak yang bernama Yunus. Yunus. Dia adalah nabi Tuhan, utusan Tuhan. Cerita ini terjadi
pada saat orang-orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Asyur. Karena Raja Israel melawan Tuhan, tidak mau menaati firman Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka anak-anak. Tuhan membiarkan bangsa Asyur menyerang Israel, sehingga orang-orang Israel hidupnya susah, hidup sulit, hidup menderita. Orang-orang Asyur melawan dan memusuhi orang-orang Israel. Orang-orang Asyur itu sangat jahat. Mereka membenci orang-orang Israel anak-anak. Suatu hari, Bapak Yunus menerima pesan dari Tuhan. Tuhan menyuruh Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe. Untuk apa? Untuk memperingatkan mereka. Kota Niniwe ini adalah kota yang sangat besar. Di sana tinggal orang-orang Asyur yang jahat itu anak-anak. Tuhan memilih Bapak Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan berpesan, mereka orang-orang yang jahat itu harus bertobat. Karena Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka tetap hidup dengan segala kejahatan mereka. Karena Tuhan itu penuh kasih. Jadi, Tuhan mau memberikan kesempatan kepada orang-orang Niniwe untuk berbalik atau bertobat dari kejahatan mereka, supaya mereka enggak dihukum. Menurut kalian, gimana perasaan Yunus ya? Apa Bapak Yunus suka kepada orang-orang Niniwe itu? Apa Bapak Yunus mengasihi orang-orang Asyur yang menjadi musuhnya itu? Wah, tentu saja Bapak Yunus nggak suka dengan tugas yang Tuhan berikan kepadanya, anak-anak. Dia nggak suka dengan orang Niniwe itu. Karena mereka orang-orang yang sangat jahat. Selama bertahun-tahun mereka memusuhi dan selalu menyakiti orang-orang Israel. Bapak Yunus memilih untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Bukannya pergi ke kota Niniwe, Bapak Yunus malah pergi ke arah yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Bapak Yunus sengaja pergi ke kota Yope. Kota Yope. Di Yope, Bapak Yunus menemukan sebuah kapal yang akan berangkat ke kota Tarsus. Ke kota Tarsus. Kota yang letaknya jauh dari Niniwe. Bapak Yunus merasa lega dan bersiap-siap naik ke kapal itu untuk pergi ke Tarsus. Dia sengaja pergi jauh dari Niniwe. Bapak Yunus berpikir dia bisa lari dari Tuhan. Dia bisa melawan perintah Tuhan. Tapi itu nggak mungkin. Bapak Yunus adalah nabi Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan akan mendisiplin ketidaktaatan Bapak Yunus. Apa ya yang akan Tuhan lakukan? Nah, waktu Bapak Yunus sudah di atas kapal, dan kapal itu mulai berlayar ke laut, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Angin yang bertiup sangat kencang. Terjadi badai yang sangat besar.
sehingga kapal itu hampir hancur karena angin ribut yang sangat kuat itu. Karena ketidaktaatan Bapak Yunus menyebabkan orang lain hidupnya terancam. Para pelaut dan penumpang yang ada di dalam kapal itu jadi ikut celaka karena kesalahan Bapak Yunus. Mereka begitu ketakutan. Mereka takut kapal itu akan tenggelam. Mereka berteriak-teriak minta tolong kepada dewa-dewa mereka. Tolong dewa, kami tidak mau mati. Orang-orang itu bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti orang Israel atau Bapak Yunus ya anak-anak. Karena takut kapal itu tenggelam, mereka mulai membuang barang-barang yang ada di kapal itu. Mereka membuang air yang masuk ke dalam kapal. Mereka berusaha mengatur supaya kapal itu tidak tenggelam. Waktu semua orang sedang berusaha dan ketakutan, kalian tahu, ada satu orang yang sedang tidur dengan nyenyak di bawah geladak kapal. Siapa dia? Betul, Bapak Yunus, kapten kapal. Dia adalah pemimpin di kapal itu. Sangat heran melihat sikap Bapak Yunus. Wong semua orang sudah takut tenggelam, takut mati, tapi Bapak Yunus malah tidur dengan nyenyak. Bapak Yunus jadi tidak peka. Dia jadi seperti nggak peduli. Ketidaktaatan membuat Bapak Yunus tidak peka terhadap orang lain. Para pelaut dan penumpang kapal yang lain ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas bahaya yang mereka alami itu. Mereka mencari tahu dengan cara membuang undi. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Akhirnya mereka tahu itu adalah kesalahan Bapak Yunus. Sehingga mereka semua menderita dan hampir mati di laut karena badai besar itu. Mereka bertanya, siapa Yunus? Dari mana asalnya? Mereka menyuruh Bapak Yunus berdoa kepada Tuhan. Bapak Yunus berkata, aku ini orang Israel, aku ini nabi Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Bapak Yunus, apa yang harus mereka lakukan untuk menenangkan badai ini? Bapak Yunus berkata, lemparkan aku ke dalam laut, maka laut ini akan menjadi tenang. Sebab akulah yang menyebabkan badai ini, karena aku melawan Tuhan yang aku percaya. Dengan terpaksa, akhirnya orang-orang itu melemparkan Bapak Yunus ke laut. Biur! Kalian tahu anak-anak, waktu Bapak Yunus dilemparkan ke laut, tiba-tiba laut menjadi tenang. Badai mulai pergi. Gak ada lagi angin kencang. Yang ada cuma angin sepoi-sepoi. Laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat ketakutan kepada Tuhan yang disembah Bapak Yunus. Mereka jadi percaya kepada Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan itu begitu baik anak-anak. Dia Tuhan yang sangat mengasihi Bapak Yunus dan semua orang berdosa. Termasuk kita anak-anak. Karena kasihnya,
Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk menelan Bapak Yunus. Hop! Sehingga Bapak Yunus tidak mati tenggelam. Dia masuk ke dalam perut ikan. Bapak Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu Bapak Yunus mulai menyadari kesalahannya. Dia bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, mohon ampun dan mohon pertolongan Tuhan. Karena Bapak Yunus tahu hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dirinya. Tuhan mendengar doa Bapak Yunus. Lalu Tuhan memerintahkan ikan besar itu memuntahkan Bapak Yunus ke darat. Bapak Yunus keluar dari perut ikan dan jatuh di tanah di tepi pantai. Bapak Yunus selamat, anak-anak. Kalau kalian nggak taat, apakah kalian mau seperti Bapak Yunus mengaku dan bertobat berbalik kepada Tuhan? Dia Tuhan yang mengampuni dan membersihkan kita dari dosa-dosa kita jika kita mau mengaku. Dan Dia, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang benar. Tuhan mau menyelamatkan mereka yang berbalik kepadanya. Tuhan menyelamatkan para pelaut dari tenggelam. Tuhan juga menyelamatkan Bapak Yunus. Badai itu membawa Yunus kepada pertobatan. Dia diselamatkan dari kematian melalui seekor ikan besar. Kemudian dia diselamatkan dari ikan dan dikembalikan ke tanah kering. Tuhan juga menyelamatkan penduduk Niniwe dari penghakimannya. Mereka akhirnya bertobat karena Bapak Yunus mengingatkan mereka. Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan orang-orang jahat, orang-orang berdosa. Tuhan menunjukkan belas kasihan pada kota Niniwe, juga kepada setiap kita, kepada anak-anak, dan juga kepada Lao Seyung-yung. Ingat, Tuhan adalah pahlawan di cerita ini, bukan ikan. Tuhan itu sangat hebat dan penuh kasih. Dia juru selamat kita. Anak-anak mau percaya kan? Kalau Lao Seyung-yung mau, dan Lao Seyung-yung yakin kalian juga mau. Ayo, kita hafalkan lagi AHA kita. Anak-anak masih ingat AHA kita dari mana? Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ulangi ya. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Anak-anak, ayo, kalian yang belum mengirimkan video AHA, Lao setunggu lo ya. Lao Seyung ajak kalian sama-sama menyanyikan Aku Percaya sambil menjalankan persembahan. Isi bejana untuk Tuhan kalian sebagai ucapan terima kasih kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita.
percaya. Ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan kami ini. Kami juga bersyukur jika Tuhan sudah memberkati kami semua di dalam ibadah hari ini. Kami mohon berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, senang ya kita bisa bersama-sama beribadah. Ya, walaupun harus dari rumah masing-masing. Tetap yakin dan percaya. Kalau corona ini sudah selesai, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena itu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, dan bye-bye. See you next week.